Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita nih di podcast yang sangat menginspiratif dan kreatif. Kali ini, malam ini kita kedatangan narasumber dari kepolisian nih. Nah, telah hadir di samping kita sambut aja Bang Fadli. Halo. Beri tepuk tangan. Oke Bang Fadli, selamat datang di podcast yang sangat kreatif dan inovatif. Kali ini saya mau nanya nih Bang Fadli nih ya, kita langsung to the point aja nih kira-kira. Bang Fadli nih sebenarnya namanya tuh Fadli atau Gifari? Soalnya di sininya Gifari nih. Gimana nih ceritanya? Kalau untuk nama ini, saya pakai nama belakang, Mas. Oh, nama belakang. Iya. Berarti nama Fadlinya itu dapatnya dari mana? Fadli itu nama depan saya, jadi Fadli Arif Gifari. Oh, oke. Fadli Arif Iya. Gifari. Oke, siap. Dikirain saya tadi loh, kok ini namanya Gifari? Dikirain namanya emang bener Gifari, takutnya salah sebut. Oke, Bang Fadli, langsung aja nih kita mau menanyakan nih, siapa tahu pemirsa di rumah ada yang ingin kepo nih tentang dunia kepolisian nih. Kita cari aman aja, nggak usah kita telusuri lebih dalam, tapi kita bukan analisa sih, maksudnya kayak kita mau tahu nih Bang Fadli perjalanan jadi anggota kepolisian nih kayak gimana sih gitu. Dimulai entah itu dari masuk ke institusi kepolisian, atau dari daftar kepolisian, atau dari misalkan Bang Fadli ini lulus SMA ntar jadi gimana nih Bang Fadli? Sebenarnya sih kalau dari kecil ya, saya cita-cita tuh dari dulu pengen jadi tentara. Oh, jadi tentara. Oke, Iya, siap. karena ngikut dari kakek dan orang tua bapak saya. Oh, orang tua bapaknya Fadli ini TNI ya? Orang tua saya marinir, bapak saya. Oh, marinir. Iya, Oh, angkatan laut. Angkatan laut ya, benar. Terus mengapa nih Bang Fadli jadi akhirnya pindah atau alih pemikiran ke kepolisian? Itu sebenarnya ceritanya panjang sih. Oke, karena ceritanya panjang, kita singkat aja sebentar. Gimana Bang Fadli? Dari dulu kan pengen jadi tentara ya. Saya tuh udah siap-siap fisik tuh, persiapan, suka olahraga tuh segala macam dari kelas 7 SMP, kelas 1 SMP. Dari SMP berarti? Iya. Olahraga terus, lari, jogging? Iya, lari. Itu tuh awal mulanya dulu kan saya sempat obes ya, agak Betul. gemuk. Iya. Untuk bisa ngasilin badan, saya join tuh klub taekwondo eskul. Oh, dari eskul. Iya, Oke. biar kita bisa dapat olahraganya kan, biar Benar, badan benar. sehat, fit. Di taekwondo itu ada lari, ada fight segala macam, penguatan segala macam. Itu lama-lama badan saya kecilan tuh, lebih sehat, lebih fit. Oh, lebih fit. Oke. Nah, pas badan udah enteng tuh, badan udah kecil, Ah. baru tuh mulai latihan-latihan yang dipersiapin buat tes emang. Kayak pull up, push up, segala Iya. macam, sit up. Itu mulai tuh dari kelas 1 SMP itu. Itu SMP. Tapi gini Bang Fadli, maaf saya potong nih. Dari SMP itu hanya fokus untuk mendaftarkan ke institusi tertentu, atau memang Bang Fadli ini menjaga kesehatan nih, pola hidupnya? Kalau dulu SMP tuh masih sekedar persiapan aja sih. Oh, persiapan. Belum tahu mau daftarnya, dulu kan mau jadi tentara kan. Betul. Belum tahu nih mau angkatan darat atau mau angkatan laut atau angkatan udara. Kita belum nentuin waktu itu. Oke. Jadi semenjak SMA baru tuh mulai ada gambaran tuh mau kemana kan, lebih spesifik kan. Betul. Tapi di akhir-akhir justru pindah haluan daftar polisi. Oh, pindah haluan. Iya. Itu pas pindah haluan sempat kepikiran nggak? Oh, gue nih mau tadinya di tentara jadi kepolisian, apa gimana perasaannya? Ada rasa kecewa kah? Atau ada rasa bangga kah? Gimana tuh Bang Fadli? Kalau itu lebih ke pertimbangan yang udah matang aja sih, soalnya kan kita semakin dewasa semakin matang pertimbangan ke depannya kan. Itu dipertimbangin tuh. Kalau waktu itu daftar tentara
waktu itu tuh kalau daftar tentara terus jadi tuh penugasannya tuh bisa jadi di luar pulau, jauh dari orang tua. betul, Sedangkan iya. orang tua udah tua kan. Iya. Orang tua saya tentara juga udah pensiun. Oh, udah pensiun. Iya, posisi udah pensiun tuh. Oke. Jadi ya pertimbangin yang bisa dekat sama orang tua lah. Oh iya. Dan Dekat salah satunya itu daftar polisi. Soalnya kalau polisi itu kan daftarnya per Polda kan, per wilayah. betul. Jadi sejauh-jauhnya paling di sekitaran Jabodetabek lah. Oke, Bang Fadli nih, kita banyak nih yang komentar atau yang adalah yang masuk di beberapa orang atau yang kita dapat gitu infonya, kalau masuk ke kepolisian ini ya kita bicaranya nggak bukan kebanyakan orang ya gitu ya, atau gimana. Cuman kita bicara nih, katanya isu-isunya, omongannya, gosipnya, kalau mau masuk ke kepolisian itu membutuhkan dana yang gede nih Bang Fadli. Kira-kira tanggapan Bang Fadli nih sebagai anggota yang sudah berapa tahun Bang Fadli dinas? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Di apa nih ininya, divisinya? Di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Iya. Oke, sebagai Sabara ini ya? Sabara. Oke. Nah, gimana nih kira-kira tanggapan Bang Fadli nih tentang isu-isu yang telah kita dengar sama-sama nih, katanya kalau masuk polisi itu menggunakan dana yang luar biasa nih. Nah, gimana nih tanggapannya? Kalau untuk isu-isu kayak gitu sih sebenarnya bukan isu ya, emang kayak gitu juga ada. Iya. Cuma itu bukan syarat masuk jadi anggota Polri. Oke. Itu tuh cuma oknum-oknum aja. Oknum ya, oke. Dan yang salahnya itu ada yang percaya sama oknum-oknum itu, Iya. sehingga mereka jadi korban. Oke. Harusnya tuh kalau emang punya dana tinggi, dana banyak, harusnya bukan buat nyogok, mending bisa dialihin buat daftar les bimbel kan, buat pemantapan tes fisik, akademik, psikologi segala macem, daripada buat cara instan gitu yang gak terjamin lolos atau enggaknya kan. Tapi kalau lolos atau enggak itu ditentuin sama diri kita sendiri. Betul, saya setuju. Sama faktor Tuhan. Asik, betul. Pinter-pinter aja kita mendekatkan diri sama Allah, sama orang tua, minta doa, sama usaha dari kitanya. Benar, oke. Saya setuju nih sama Bang Fadli. Nah, bisa nggak nih kira-kira Bang Fadli ceritanya sedikit aja, atau mau banyak juga boleh lah gitu kan, tentang perjalanan Bang Fadli nih masuk di kepolisian, siapa tahu nanti bisa menginspirasi yang lain, yang mungkin rekan-rekan semua ntar ada yang ingin daftar di kepolisian, jadi jangan takut untuk isu-isu yang telah beredar di kita gitu, masyarakat. Siapa tahu Bang Fadli bisa menginspirasi perjalanannya. Bisa nggak diceritain Bang Fadli gimana tuh? Awal mulanya tuh dari kelas 3 SMA, itu ada teman yang ngajakin, daripada daftar tentara takutnya nanti udah jadi malah dibuang keluar pulau segala macam penempatan tugas ya kan. Tuh. Kenapa nggak coba polisi kan? Biar lebih dekat sama orang tua gitu kan, di Jabodetabek. Iya. Akhirnya mulai ada pikiran tuh, saya koordinasi sama orang tua, konseling sama orang tua, minta saran segala macam, masukan. Orang tua ngebolehin, ngerestuin. Setuju orang tua Bang Fadli? Iya, orang tua juga dukung, ibu bapak. Siap. Ya akhirnya setelah dibuka pendaftaran itu, saya coba tuh daftar. Itu posisi saya daftar itu belum tahu sama sekali tentang kepolisian. Sama sekali pure nggak tahu nih. Nggak tahu apa-apa. Tentang apa yang ada di dalam, kantornya di mana, belum Nggak tahu. Belum tahu. Saya ke Polres itu pakai Google Maps. Berarti Bang Fadli ini emang benar-benar dari nol banget. Iya, soalnya benar-benar nggak ada kenalan dari kepolisian, nggak ada yang ngenalin tentang kepolisian. Oke, siap. Kita daftar, saya kan juga daftar, latihannya apa-apa sendiri, jalan sendiri, bukan yang bareng-bareng gitu, karena saya nggak ikut bimbel polisi segala macem. Saya otodidak aja pribadi. Itu proses pendaftaran tuh kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? Ya, dari awal pemberkasan, tes psikologi, tes fisik, segala macam, kesehatan, sampai dinyatakan lulus terpilih.
Hmm, dari daftar ini Bang Fadli nih, kan yang kita tahu kayak berkas-berkas kita harus ngumpulin berkas atau kita harus apa namanya eh, menyiapkan berkas itu susah nggak sih Bang Fadli kira-kira? Sebenarnya kalau kitanya udah persiapan dari jauh-jauh hari ya, Hmm, itu gampang-gampang aja. gampang. Iya, makanya emang salahnya saya kemarin Hmm. nggak persiapan dari jauh-jauh hari. Oh, Jadi oke. menjelang pendaftaran apa administrasi berkas-berkas itu kelabakan sendiri, Oh, bolak-balik ke kelurahan, kecamatan, legalisir segala macem. betul. Sebenarnya itu kalau udah disiapin dari jauh-jauh hari itu enak, kita dapat tinggal bawa berkas aja, nggak usah ngurus-ngurus lagi ke kelurahan, kecamatan. Oke. Lalu gimana nih cerita Bang Fadli terkait setelah berkas telah terpenuhi lalu Bang Fadli melakukan pendidikan. Ada pendidikan Bang Fadli ya? Ada, Ada ya. Itu di mana Bang Fadli pendidikan? itu pendidikan saya di SPN Lido. Di Lido Sukabumi. Sukabumi. Oh, Iya. oke, Sukabumi. Berapa bulan tuh? Kalau pendidikan saya itu kemarin 5 bulan. 5 bulan. Oke. Selama Bang Fadli mengikuti prosedur atau proses nih dari pemberkasan, lalu pendidikan, lalu telah dilantik benar-benar jadi anggota kepolisian nih. Itu Bang Fadli kira-kira mengeluarkan uang tuh banyak nggak sih? Gitu. Ini kan soalnya gini, ini pertanyaan umum yang telah kita rangkum dari isu-isu dari masyarakat bahwa kan yang seperti kita tahu tadi kalau masuk ke kepolisian ini butuh banyak dana gitu kan. Nah, siapa tahu dari Bang Fadli ada cerita tersendiri yang eh, bisa menginspirasi masyarakat nih yang mau ingin masuk kepolisian, anggota kepolisian nih. Kira-kira gimana Bang Fadli? Kalau untuk dana, daftar polisi itu emang keluar dana, keluar uang, cuma Betul. nggak kayak kata orang-orang Oh, yang harus oke. keluar segini 200 juta segala macam. Iya, iya. Itu kemarin saya kurang lebih habis tuh 4 juta. 4 Itu juta. dari awal daftar Hmm, sampai berangkat pendidikan. sampai oh berangkat pendidikan. Iya, Oke, itu siap. dana itu tuh dipergunainnya untuk yang pertama tuh transportasi. Hmm, Saya kan daftar ke Polres, ke Polda Betul, segala macam, betul. kecamatan, kelurahan, betul. kan pakai motor pribadi kan. Hmm, Itu untuk uang bensin. oke. Yang kedua untuk konsumsi. Oh iya. Kalau habis tes tuh kan lapar, capek, Betul. kita melipir dulu. Makan dulu. Makan dulu. Oke, siap. Yang ketiga ya itu untuk administrasi. Oh, Administrasi itu kayak beli materai, di materai. terus kayak fotokopi, ngeprint segala macem. Bener. Untuk administrasi di kantor-kantor Oke, siap. kecamatan, kelurahan. Dan yang keempat itu untuk persiapan setelah dinyatakan lolos. Oh, berarti di situ ada lagi nih Bang Fadli ya. Iya, persiapan itu Persiapannya. kemarin tuh kan kita nggak mungkin pendidikan nggak bawa celana dalam kan Betul. segala macam. Betul. Itu untuk itu kayak perlengkapan mandi, perlengkapan pribadi, pakaian segala macam, obat-obatan. Itu habis gitu kurang lebih. Oh, berarti dari dana yang tadi Bang Fadli sebut itu sebenarnya banyak manfaatnya atau banyak kegunaannya juga ya Bang Fadli ya? Iya, Oke, bukan dana itu hilang begitu saja gitu kan? iya bukan buat yang lain-lain, buat Iya. keperluan pribadi. Keperluan pribadi, betul. Nah, ini Bang Fadli ini kan sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun menjabat di anggota kepolisian. Nah, kita selanjutnya ingin tahu nih Bang Fadli punya pengalaman apa sih di jadi sebagai anggota kepolisian nih? Siapa tahu Bang Fadli sebelumnya nih, tadi kan kita udah sama-sama tahu nih bahwa Bang Fadli ini di divisi Sabaran. Nah, Sabara itu sebenarnya kegiatannya tuh apa sih Bang Fadli? Atau kerjanya tuh apa sih? Kalau misalkan kita boleh tahu nih dari Bang Fadli. Saya jelasin dulu ya. Boleh. Tugas pokok Sabara tuh sebenarnya ada 4. Hmm, Itu tur Jawali. Yang pertama tuh turnya pengaturan, betul. J-nya penjagaan, Hmm,
Walnya pengawalan, dan linnya patroli. Ya, Oke. jadi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Patroli. Nah, kebetulan saya di bagian yang tugasnya tuh setiap hari tuh patroli Oh, patroli. Oke. dengan kendaraan bermotor. Ya, ya, ya. Dan di bagian-bagian yang lain tuh juga ada yang kayak misalnya akhir-akhir ini kan suka banyak demo. Betul. Itu mereka ada yang jaga demo di depan tuh pegang tameng atau Oh, oke. Nah, pakai helm segala macam. Bang Fadli, masalah yang demo-demo atau yang apa namanya tadi penjagaan saat demo nih, Bang Fadli sendiri punya pengalaman sendiri nggak sih nih kira-kira pas ketika mengamankan demo atau apa namanya saat Bang Fadli ditugaskan untuk menjaga situasi untuk tidak ricuh, itu punya pengalaman nggak dari Bang Fadli nih? Kalau pengalaman sih banyak ya mas. Oke. Saya selama 2 tahun dinas ini pengalaman tentang kontak dengan masa yang rusuh atau yang kondusif segala macam tuh Iya. udah banyak nggak kehitung. Cuma yang paling berkesan itu waktu kita pengamanan demo di daerah Cikarang. Cikarang. Wow, Iya. menarik nih teman-teman nih. Bang Fadli akan menceritakan pengalamannya yang paling berkesan di daerah Cikarang. Nih, kira-kira demo apa nih Bang Fadli di Cikarang? Itu waktu itu demonya, kalau untuk tujuan demonya ya kita nggak perlu tahu lah. Oke. Penting kan ceritanya nih. Betul, betul. Itu demonya tuh masanya tuh didominasi waktu itu sama ibu-ibu, mama. Oh, iya, iya, iya. Itu iya, mereka iya. demo di kantor Pemkap Pemda Cikarang. Oke, Pemda Cikarang. Iya. Di depan kantornya pisan itu. Iya, di depan gerbangnya itu. Oke. Nah, itu yang bikin saya nggak bisa lupa itu mereka tuh unjuk rasa sambil, kita kan polisi yang jaga demo saat itu kan semua laki-laki ya. Mereka tuh seakan-akan ingin playing victim dengan cara Apa tuh? bagian-bagian vital kita tuh pengen dipegang sama mereka. Oh, iya, iya, iya. Saya paham, saya paham. Salah satu ibu-ibu tuh ada yang Betul. teriak. Jadi karena mereka itu masanya ibu-ibu, seakan-akan mereka tuh ingin dilihat oleh masyarakat yang lain. Jadi kepolisian yang salah gitu. Iya, mereka tuh kayak mancing-mancing kita gitu kan, kayak bukan mancing-mancing sih, kayak memprovokasi kita. Betul. Dengan cara ya waktu itu sedikit nggak masuk akal sih. Oh, Bukan sedikit nggak masuk akal, sangat nggak masuk akal. Bener, bener. Karena salah satu ibu-ibunya itu waktu itu ada yang teriak, ibu-ibu ini pencet aja inian polisinya kan. Kayak wah, kita waktu itu posisi laki-laki semua kan. Betul, ya. Kaget juga kan, waduh nih gawat nih kalau ini kita dipegang-pegang, Iya, disentuh-sentuh benar, kan. benar, benar. Bisa konsentrasi, bisa buyar. Iya. Maksudnya formasi juga bisa berantakan kan. Betul. Akhirnya sebelum ibu-ibu itu menyerang dengan tangan-tangannya itu, Iya. komandan saya perintahin untuk kita balik kanan. Jadi kita ngebelakangin ibu-ibu itu. Oh, penjagaan dari belakang. Iya, jadi mereka di belakang kita biar mereka tuh nggak bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan itu. Tapi Bang Fadli gini, kan seandainya kita tahu nih, atau Bang Fadli dan anggota yang lain tahu, komandan Bang Fadli juga tahu yang demo ini nanti akan, yang turun ini akan dipenuhinya banyaknya oleh kaum ibu-ibu, kaum perempuan. Apakah di dalam demo itu juga diturunkan polwan, atau memang semua teman-teman Bang Fadli, semua anggota kepolisian itu pure laki-laki Bang Fadli? Kalau untuk saat itu biasanya emang ada polwannya. Ada polwannya. Cuma untuk saat itu, hari itu polwan lagi ditugasin di tempat yang lain. Oh, jadi kepisah gitu ya? Iya, karena di lain sisi polwan itu jumlahnya lebih sedikit. Oh, Polwan itu cuma beberapa doang paling. kira-kira berapa ratus ribu, Mbak? Kalau untuk Polda Metro ya waktu itu
nggak nyampe ratusan malah. Nggak nyampe ratusan. Iya, makanya mereka tuh untuk penugasan tuh suka nggak terbagi rata karena emang jumlahnya sedikit. Betul. Dan posisi saat itu juga kita kan nggak kepikiran kan bakal kayak gitu kan. Iya. Soalnya yang awal yang demo tuh mereka masanya dari laki-laki. Oh, oke. Tiba-tiba ini ibu-ibu ini datang dari belakang, mungkin istri-istrinya kali ya. Betul. Dipanggil, ditelepon gitu kan. Mereka datang, kita ambil tindakan dong. Oh iya. Tapi Bang Fadli nih, kalau sepengalaman Bang Fadli nih selama menjaga demo atau apa namanya membackup suatu daerah untuk tidak kemasukan pendemo gitu Bang Fadli. Ada nggak sih kira-kira misalkan Polwan ini dikhususkan untuk menjaga daerah tersebut gitu Bang Fadli? Maksudnya gimana nih? Karena kan kita tahu nih Bang Fadli nih ya, misalkan kayak demo mahasiswa atau demo buruh itu kan biasanya enggak dikit juga yang rata-rata pendemonya ini wanita nih Bang Fadli nih. Nah itu tuh kira-kira ada instruksi khusus nggak nih Bang Fadli untuk Polwan itu nanti di saat demo ikut turun Bang Fadli? Pasti ada Ya. plottingan untuk polisi wanitanya tuh pasti ada, apalagi kayak demo mahasiswa atau demo buruh kan. Oke. Nggak semuanya laki-laki kan, Betul. itu pasti ada polwan diterjunkan juga. Oh. Cuma kalau eskalasinya udah meningkat, kayak masanya udah mulai rusuh atau segala macem, mulai dorong-dorongan, main fisik, membahayakan petugas, itu pasti nanti kita dilintas ganti dengan pasukan sabara yang laki-laki yang tokinya. Oke. Nah, kita beralih nih Bang Fadli dari demo-demo ke sekarang Bang Fadli kan tadi menceritakan Bang Fadli ini ditugaskannya untuk patroli. Nah, itu tuh patrolinya tuh gimana Bang Fadli? Kegiatannya tuh apa aja kira-kira? Entah itu dilakukan pada malam hari atau di siang hari atau gimana ya Bang Fadli? Kalau untuk patroli tuh nggak terpaut sama waktu sih. Oke. Cuma ada patroli siang hari, ada malam hari. Oh. Cuma kalau waktunya ya kita rahasiain aja. Oke. Nanti teman-teman yang mau tawuran ini pada tahu. Oh iya betul Bang Fadli, betul. Jadi bisa kabur-kaburan. Iya bener. Nah itu ada nggak pengalaman berkesan Bang Fadli ini selama patroli di di keanggota kepolisian ini, ada nggak pengalaman yang sangat-sangat Bang Fadli mungkin mengesankan, entah itu sangat brutal atau entah itu sangat menyedihkan, itu ada nggak di Bang Fadli? Kalau itu pernah sih waktu itu. Lagi bulan puasa tuh lagi marak-marak lah, SOTR segala macem. Oh betul, iya benar. Tapi kan itu cuma modus doang kan. Sebenarnya mereka niatnya emang dari awal tuh pengen cari keributan, cari sensasi. Mereka bilangnya SOTR tapi mereka bawa petasan. Ada yang bawa petasan? Sajam, iya. Kayak jadi mereka SOTR, ketika di jalan ketemu sama grup dari geng yang lain, itu biasanya mereka provokasi, mancing-mancing biar terjadi yaitu tawuran. Kerusuhan, iya. Oke. Berarti memang pas lagi bulan puasa ini malah marak nih Bang Fadli ya? Iya. Oh, oke. Dan itu tuh gak mengenal usia maupun tingkat pendidikan ya. Iya, betul. Soalnya sepengalaman saya ketika ngamanin satu geng itu tuh lengkap, ada yang dari SD ada, dari SMP ada, SMA-nya juga ada, bahkan ada yang udah lulus SMA dan nganggur terus jadi yang dituain di situ. Oh, jadi masih ngikut gitu ya? Iya, masih ikut-ikutan. Oke. Nah, Bang Fadli gini, saya ingin menanyakan nih Bang Fadli, kalau seandainya pelaku dari tawuran tersebut atau misalkan
ketangkep nih sama teman-teman dari anggota kepolisian Bang Fadli, itu prosedurnya kayak gimana Bang Fadli? Atau diamankan dulu di tempat tersebut, atau memang langsung dibawa diangkut ke kantor terdekat gitu? Biasanya kalau untuk penangkapan yang kenakalan remaja gitu, kita tergantung mereka tertangkapnya tuh di daerah mana, di wilayah sektor mana. Misal kita nangkep anak-anak tawuran di wilayah Tapos, di wilayah Cimanggis lah. Nah itu otomatis kita bawanya ke kantor polisi terdekat, yaitu Polsek Cimanggis. Nah nanti sama orang polsek itu diproses, dibuatkan laporannya, didata segala macem, orang tuanya dihubungi. Orang tuanya tetap dihubungi ya? Iya. Itu ada batasan umur nggak sih Bang Fadli soal pelaku-pelaku kejahatan tawuran, atau misal apa namanya yang anggota kepolisian itu angkut ke kantor? Kalau untuk penangkapan, pengamanan itu nggak sesuai nggak tergantung sama umur. Di situ dia melakukan kejahatan, melakukan tindak kriminal, itu langsung kita amanin tanpa pandang usia. Nah nanti ketika udah dibawa ke kantor polisi, udah didata, misalnya yang bersangkutan ini masih di bawah umur atau belum dewasa, masih anak-anak, itu biasanya nanti sanksinya berbeda dengan yang udah dewasa. Yang sudah cukup umur nih. Iya. Oke. Nah sekarang beralih lagi nih Bang Fadli. Tadi kan kita bahas tentang patroli Bang Fadli untuk menangkap tawuran-tawuran ya Bang Fadli ya, yang diadakan tadi di bulan puasa nih. Nah ada nggak Bang Fadli pengalaman lain ketika Bang Fadli patroli menemukan kejanggalan atau menemukan emang pelaku dari yang yang lain gitu Bang Fadli, selain pelaku tawuran ya Bang Fadli? Kalau untuk selama patroli tuh kita sering nemuin kayak remaja-remaja yang nongkrong pinggir jalan, mereka sambil mabok atau lawan jenis berdua-duaan mojok gitu. Waduh, iya. Itu sambil kita kasih teguran secara lisan. Kalau emang masih bisa dikasih tahu, kita kasih teguran secara lisan. Kalau emang dia melawan petugas, nggak bisa dikasih tahu atau membahayakan petugas, itu kita amanin ke polsek tadi. Tapi ada Bang Fadli yang sudah diamankan oleh anggota kepolisian tapi tetap masih melawan. Itu biasanya mabok-mabok. Yang lagi di bawah pengaruh minuman keras. Yang di bawah alam sadar mereka ya. Iya. Jadi mereka itu sedang minum, habis minum dipengaruhi oleh alkohol, jadi mereka berani untuk menyerang anggota kepolisian ini. Iya, itu biasanya kalau udah kayak gitu kita amanin dulu. Nanti di kantor polisi, di polsek itu kita buat si orang ini sadar dulu. Sadar sampai kesadarannya kembali normal, bisa diajak komunikasi, bisa diajak tanya jawab, baru kita interogasi, kita data. Nah Bang Fadli nih, kan kalau yang saya dengar, kalau seandainya kita punya case atau punya kasus nih di dalam kepolisian, atau misalkan kita punya kasus di masyarakat, itu bener nggak Bang Fadli namanya tuh akan di blacklist, atau misalkan gini, ketika kita melakukan kasus yang lebih dari 3 kali ya, kalau yang saya dengar itu yang lebih dari 3 kali, itu namanya tuh akan di case dari anggota kepolisian itu yang punya data itu. Jadi ketika kita ingin membuat SKCK ini kan, kita kalau misalkan kerja nih harus bikin SKCK nih ya kan. Nah itu tuh bener nggak kalau misalkan nanti tuh kita nggak bisa bikin SKCK karena kita tuh punya kasus lebih dari 3 kali di UPN? Kalau untuk itu ya itu nanti ketika mau melamar kerja tuh misalnya dibutuhkan syarat
harus melampirkan SKCK. Betul. Terus kita pernah berbuat tindak kriminal nih, nama kita udah didata di Polsek atau di Polres, udah ada catatan kejahatan lah. Itu biasanya nanti dari pihak yang menerbitkan SKCK-nya tuh, Polsek atau Polres itu, biasanya mereka nggak mau ngeluarin. Karena kita udah ada catatan kriminal. Bahwa orang itu pernah melakukan tindak pidana kriminal. Iya, oke. Oh, jadi begitu Bang Fadli ya. Iya. Nah, sebagai penutup nih guys ya, kira-kira Bang Fadli nih ada nggak nih masukan untuk yang ingin mendaftar anggota polisi atau untuk masyarakat yang sekiranya memang dari kecil atau dari mereka masih sekolah itu cita-citanya jadi kepolisian nih, kira-kira motivasinya apa nih Bang Fadli? Ya, untuk teman-teman yang mau daftar menjadi abdi negara, polisi atau tentara atau kedinasan yang lain, mending kalian persiapin dari awal, persiapin segalanya dari dini. Jaga kelakuan kalian, jangan sampai kalian bikin tindak pidana kriminal, bikin ulah di masyarakat. Jangan sampai nama kalian tuh tercoreng karena tindak tanduk kalian. Dan pesan dari saya tuh, kalau kalian emang serius berkomitmen untuk jadi abdi negara, entah itu tentara atau polisi atau kedinasan, jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian. Lalu jangan lupa olahraga, belajar juga, persiapkan akademik dan psikologinya. Jangan sampai kalian terpengaruh sama pergaulan bebas atau pergaulan-pergaulan yang negatif di luar sana. Jangan sampai terpengaruh, apalagi sampai kalian terjerat sama kasus narkoba, obat-obatan atau minuman keras. Jangan sampai. Oke, berarti pada intinya masyarakat ini yang ingin nanti mendaftar atau emang punya cita-cita untuk menjadi kepolisian, bahwasanya mereka harus menjaga diri sejak mereka sekolah, Bang Fadli ya. Iya. Oke. Dan satu lagi, jangan, kalau mau daftar jangan pesimis dulu. Kalau mau daftar harus keluar uang segini, siapin uang segini segala macem. Itu tuh cuma oknum di luar sana. Jangan percaya sama mereka. Kalian tuh lulus atau enggaknya tuh yang nentuin Tuhan dan usaha kalian. Dan jangan lupa minta doa dan restu orang tua biar proses daftarnya dilancarkan. Betul, karena doa dari orang tua itu doa ridhonya Allah ya Bang Fadli ya. Betul. Oke, Bang Fadli, terima kasih banyak telah datang di Podcastken, karena kita keterbatasan waktu, karena Bang Fadli juga mungkin sudah ingin berangkat dinas lagi malam ini. Kita selesaikan dulu guys Podcastken hari ini. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.